Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah dasar untuk membandingkan atau menguji dua perangkat kartu grafis. Nah, ini kami tujukan terutama untuk mereka yang masih pemula ya, masih awal-awal untuk melakukan pengujian terhadap dua buah perangkat kartu grafis. Bagaimana langkah-langkah dasarnya? Kemudian yang saya pakai contoh ini sementara adalah bagaimana membandingkan dua buah perangkat kartu grafis yang memiliki spesifikasi berbeda namun diproduksi oleh perusahaan yang sama. Jadi di sini saya pakai contoh adalah NVIDIA GeForce. Nah, sekaligus ini sebenarnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang timbul pada video yang lalu, termasuk yang didiskusikan pada grup-grup WA yang kami miliki, yang anggotanya sekitar 700-an orang itu ya. Itu banyak membahas tentang ini, tapi ada beberapa hal yang kemungkinan salah dalam melakukan pembandingan atau pengujiannya. Perlu dicatat di sini bahwa spesifikasi seperti yang tertulis pada papan tulis ini yang dibuat oleh satu perusahaan itu bukan berbohong. Jadi itu benar-benar seperti itu dan spesifikasinya sudah melalui pengujian-pengujian standar yang telah ditetapkan oleh dunia. Bagaimanakah mengujinya? Mereka sudah melampaui aturan-aturan itu. Jadi kemungkinan berbohong itu kecil sekali. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimanakah menguji dua perangkat kartu grafis yang berbeda. Kartu grafis itu seperti ini ya, contohnya ya. Seperti ini hanya sekedar contoh saja. Tapi kebetulan ini bukan NVIDIA ya, hanya sebagai contoh aja. Nah, misalkan kita akan membandingkan dua buah kartu grafis ya, GPU gitu ya. Misalkan di sini kita bandingkan tentang NVIDIA GeForce RTX 5090. Nah, ini yang terbaru ya, ini keluaran tahun 2025. Dibandingkan misalnya dengan RTX yang 4070 Ti. Kita mau bandingkan. Nah, langkah dasarnya seperti ini. Apabila hanya menggunakan satu buah komputer saja untuk pembandingannya di sini, contohnya kayak gitu ya, biasanya para user, pengguna itu hanya menggunakan satu komputer saja. Komputer tersebut harus mendukung spesifikasi RTX 5090 karena ini yang tertinggi. Dibandingkan ini memiliki spesifikasi yang tertinggi. Maka komputer yang digunakan harus mendukung seluruh spesifikasi ini. Gunakan yang itu. Misalnya di sini untuk interface-nya, jadi slotnya ya, slot untuk kartu grafisnya itu harus menggunakan interface yang PCIe versi 50. Harus itu yang digunakan karena kartu grafis ini mendukung PCIe 5 versi 50. Gunakan itu. Nah, setelah Anda menguji kartu grafis ini, lihatlah performanya. Performa yang seperti dituliskan ini akan benar-benar terjadi. Entah Anda mengujinya dengan cara apa. Misalnya dengan program-program pembantu untuk pengujian performa daripada kartu grafis, silakan. Misalnya menguji langsung dengan menggunakan game-game tertentu yang memang didukung oleh spesifikasi kartu grafis ini, silakan. Nah, barulah setelah menguji itu prinsipnya, matikan komputer, lepaskan kartu grafis ini. Kali ini Anda pasangkan kartu grafis yang spesifikasinya ini RTX 4070 Ti. Nah, sudah pasti nanti kalau yang ini, ya bukan pasti ya, kebanyakan ya, kalau dia mendukung yang tinggi, otomatis dia mendukung yang rendah. Nah, pada saat itu silahkan gunakan ini, pasangkan ini. Kemudian komputer di-on-kan lagi, silahkan Anda menguji. Jangan lupa drivernya juga ya. Jadi harus match di situ. Silahkan Anda mengujinya. Nanti akan kelihatan performa yang ini langsung. Dengan demikian, Anda bisa membandingkan akhirnya. Oh, bagaimana yang ini dengan yang ini. Ini akan lebih valid hasilnya. Anda akan tahu memang itu berbeda jauh. Seperti itu. Nah, sekarang
Kalau Anda melakukan langkah-langkah dasar pengujian yang salah, misalnya seperti ini. Anda ingin menguji dua buah kartu grafis ini, tapi yang Anda lakukan adalah Anda menggunakan komputer yang mendukung penuh spesifikasi dari RTX 4070 Ti, di mana di dalam komputer itu interface-nya masih menggunakan PCI Express versi 40. Menggunakan itu, dia tidak mendukung yang 50, hanya ini dia maksimumnya. Nah, kemudian seluruh perangkatnya di komputer itu baik memori utama, RAM ya, prosesor dan lain sebagainya sampai storage-nya dan sebagainya memang mendukung ini. Nah, setelah Anda menguji ini, tentu hasilnya nanti akan sama seperti ini. Jelas dia, performanya akan kelihatan. Tapi ketika Anda mulai menguji kartu grafis yang ini dengan cara ini dilepas kemudian digantikan yang ini, hasilnya akan berbeda. Ini tidak akan menampakkan performa sebagaimana mestinya seperti yang tertulis pada spesifikasi ini. Kenapa? Coba bayangkan aja, dia pakai PCI Express versi 5, dipasang di PCI Express versi 4, otomatis performanya akan turun karena kecepatannya nanti dia akan mengikuti 40, tidak lagi dia mengikuti kemampuan yang dia miliki, yaitu yang 50 ini enggak, dia akan turun. Tapi dia tetap berjalan. Memang didesain seperti itu. Ini namanya backward compatible. Pada sesi yang lalu sudah kita jelaskan apa itu backward compatible. Otomatis performanya turun. Belum lagi perangkat-perangkat pada komputer tersebut belum tentu mendukung spesifikasi ini. Kalau dipaksakan diuji di situ, ya pasti ini nanti akan turun. Ujung-ujungnya bisa jadi, saya belum mengujinya ya, bisa jadi nanti kelihatan performanya tidak begitu jauh berbeda, kayak begitu. Padahal itu bukan hasil yang sebenarnya, karena sudah ada penurunan dari performa ini akibat komputer yang digunakan tidak mendukung spesifikasi kartu grafis ini. Ini sering dilakukan bagi mereka para pemula, dia cara mengujinya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Timbullah prasangka buruk, pendapat-pendapat pikirannya sendiri, misalnya, spesifikasi ini bohong, ini nggak kayak begini, buktinya setelah saya uji dia begini. Nah, itu dia. Ya, sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, nggak mungkin perusahaan internasional itu berbohong, tidak. Kalau ada hal yang semacam itu, kemungkinan karena salah dalam melakukan pengujian, mengambil langkah-langkah dasarnya salah gitu, seperti yang tadi, yang performa tinggi semacam ini diuji yang di performa yang lebih rendah, ya tadi contohnya adalah interface-nya ini. Nah, kemudian ada lagi kesimpulan yang salah semacam ini. Gini bro, ngapain kamu beli ini mahal-mahal sekali yang ini, padahal dengan yang atas ini, nah yang ini ya, yang RTX 4070 Ti, nggak beda jauh itu, rugi, mana harganya beda jauh tapi performanya mirip-mirip aja seperti itu. Nah, di sini ya, hal-hal semacam ini jangan sampai terjadi ya. Jadi ini sekaligus jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah timbul yang semacam itu. Jadi kalau melakukan suatu pengujian, lakukanlah dengan cara yang benar seperti yang saya katakan tadi. Nah, terus kayak begini, bagaimana untuk kartu grafis yang berbeda diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, sama saja nanti langkah-langkahnya miripnya seperti itu. Jadi ini hanya sekedar langkah dasar saja. Memang yang dipertanyakan itu bukan kartu grafis ini, bukan. Ini tadi hanya sebagai contoh saja, ya. Itu yang diperdebatkan atau yang didiskusikan di situ itu adalah kartu grafis yang berbeda, bukan ini. Tapi mirip lah, kayak begini. Dia juga membahas tentang RTX juga ya, tapi bukan RTX yang ini. Tapi setidak-tidaknya apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi gambaran analogis dengan yang didiskusikan tadi. Nah, ini sekedar bahasannya untuk pemula dalam melakukan pengujian itu, gunakan langkah-langkah yang benar. Jadi di sini poinnya begini, gunakan komputer yang mendukung dari perangkat yang spesifikasinya lebih tinggi. Kalau dia mendukung yang lebih tinggi, otomatis dia akan mendukung yang lebih
rendah. Itu kata kuncinya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kita ketemu pada sesi berikutnya.